Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya R_Sulaiman_belajar matematika. Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Episode sebelumnya kita sudah membicarakan arti perkalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Tapi sebelum ke perkalian pecahan, saya sempat diprotes anak saya waktu dia membaca unggahan YouTube saya. Komentarnya adalah, ya, kalau menghitung perkalian kok lama sekali katanya. Pakai penjumlahan berulang, umpama 7 kali 3 kan 3 tambah 3 7 kali, itu kan lama katanya. Nah, mungkin Anda juga berpikir seperti itu kan? Mungkin Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru akan berpikir seperti itu. Kenapa kok tidak langsung saja? Nah, adik-adik dan Bapak Ibu, saya punya dua tujuan. Yang saya jelaskan pada 2 episode sebelumnya itu adalah konsep dasar perkalian, supaya anak paham tentang konsep perkalian. Ada 2 hal yang perlu saya tuju. Yang pertama adalah, coba, pertemuan sebelumnya sudah saya katakan bahwa penjumlahan itu adalah perkalian itu adalah penjumlahan berulang kalau bilangan pertamanya adalah bilangan bulat positif. Coba kita hitung ini. Kalau 2 kali negatif 3 kita sudah tahu kan, itu negatif 6. 3 kali negatif 4 itu negatif 12. 5 kali negatif 2 adalah negatif 10. 6 kali negatif 3 negatif 18. 4 kali negatif 6 adalah negatif 24, dan 7 kali negatif 2 adalah negatif 14. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru bisa memberikan latihan yang mirip seperti ini. Beberapa latihan mungkin dibuat kelompok dan sebagainya. Harapannya adalah Ibu Bapak guru mengarahkan siswa untuk menyimpulkan perkalian seperti ini. Coba siswa disuruh, adik-adik perhatikan, bilangan yang pertama itu adalah semuanya positif. Bilangan kedua adalah negatif. Anda perhatikan hasil perkaliannya. Bilangan apa? Bilangan negatif. Nah, harapannya guru memancing siswa untuk menyimpulkan bahwa apa kesimpulan Anda? Jawabannya yang kita harapkan adalah, oh kalau begitu, kalau ada bilangan positif kali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Itulah yang akan kita tuju. Sehingga nanti siswa akan menyimpulkan, oh berarti kalau ada bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Dengan cara yang seperti ini juga nanti dengan contoh-contoh, maka siswa diharapkan dapat menyimpulkan kalau ada bilangan negatif kali bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Dan yang terakhir, kalau ada bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi secara induktif. Jadi tidak tiba-tiba di awal, anak-anak ingat ya, pokoknya kalau positif kali positif positif, negatif kali negatif positif. Pokoknya kalau tandanya berbeda negatif, kalau tandanya sama positif. Nah, itu kan tidak memberikan ruang bagi anak. Kenapa kok seperti itu? Bapak Ibu guru, kenapa kok seperti itu? Ya pokoknya begitu. Nah, itu kan tidak membangun kritis dari siswa. Nah, yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan makna terhadap perkalian. Saya beri contoh seperti ini. Nah, ini adalah contoh resep dokter. Oke. Di resep dokter ini tertulis paracetamol 3 kali 1. Nah, di sini ada simbol 3 kali 1. Apa maknanya 3 kali 1? Kalau Anda paham, 3 kali 1 artinya apa? 1 tambah 1, oh berarti ini adalah 1 tambah 1 tambah 1. Bukan di 3 ya, 1 tambah 1. Apa artinya? Oh berarti kalau minum obat itu minumnya 3 kali, setiap minum 1 tab. Minumnya 3 kali, setiap minum 1 tablet. Pagi 1, siang 1, malam 1. Itu artinya makna dari perkalian. Nah, kalau Anda salah membaca dari 3 langsung diminum, ya kalau obatnya tidak overdosis. Kalau overdosis akan berakibat fatal. Nah, itu ya sekedar memberikan gambaran akan pentingnya makna perkalian. Oke, itu ya tentang lalu. Nah, anak-anak, kalau Bapak Ibu guru, kalau anak sudah paham makna perkalian, maka pada tahap selanjutnya anak memang disarankan untuk cepat menghafal perkalian, terutama perkalian di bawah 10.
8 kali 8, 64, 7 kali 9, 63, dan seterusnya. Harus cepat, tidak lagi menggunakan perkalian penjumlahan berulang. Nah, nanti teknik-teknik untuk menentukan perkalian di bawah 10 nanti akan saya utarakan di episode selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya adalah apakah perlu anak itu bisa menghitung dengan cepat? Misalkan anak bisa menghitung dengan cepat 235 kali 17, Pak, ayo berapa? Apakah perlu? Boleh, bagus kalau anak bisa menghitung dengan cepat. Tapi itu bukan satu-satunya, itu hanya keterampilan. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana menggunakan konsep itu untuk menyelesaikan masalah dengan kritis. Saya beri contoh, ya. Ini, Pak Agus punya sebuah pipa, satu lonjor pipa besi. Dia akan memotong pipa itu menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Dia pergi ke tukang potong. Sekali potong biayanya 10.000. Sekali potong biayanya 10.000. Kalau Pak Agus ingin membagi satu lonjor pipa besi itu menjadi 5 bagian yang sama panjang, berapa biaya yang dikeluarkan Pak Agus untuk motong pipa itu? Ayo cepet-cepetan. Berapa? 50.000. Dari mana? 5 kali 10.000 berarti 50.000. Gitu kan? Ya. Itulah yang terjadi pada sebagian besar siswa kita. Siswa kita cepat menghitung. Keterampilannya cepat, tapi dia tidak memaknai secara kritis apa maksud soal itu. Perhatikan. Ini satu lonjor pipa. Ya, akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang. Nanti ini harus dipotong 1, sini 2, 3. Berarti Pak Agus itu memotongkan pipanya itu berapa kali? Di sini kan dipotong 1, 2, 3, 4. Berarti berapa biayanya? 40.000, bukan 50.000 kan? Nah, itulah sebenarnya tidak hanya keterampilan saja yang dibidik, tapi bagaimana dia memahami soal, menyelesaikan masalah secara kritis. Ya, boleh cepat, boleh iya, bagus. Di soal PISA, kalau Anda tahu soal PISA yang internasional, yang Indonesia selalu ada di bawah, di peringkat bawah itu, di soal PISA itu ada tools yang dapat diklik oleh siswa kalau dia memerlukan kalkulator. Jadi disediakan kalkulator. Jadi kalau klik kalkulator, dia akan keluar itu tombol-tombol kalkulator. Maka untuk menghitung seperti ini tinggal masukkan aja, pakai aja kalkulator. Karena itu hanya keterampilan. Yang dibidik bukan hanya keterampilan, tapi bagaimana menggunakan konsep pemahaman matematika dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita lanjutkan materi kita. Kita sekarang akan membahas tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan. Oke. Misalkan setengah kali sepertiga itu berapa? Nah, ini tidak bisa menggunakan penjumlahan berulang, kan tidak mungkin. Setengah kali sepertiga adalah sepertiga tambah sepertiga, berapa kali? Setengah kali, kan tidak bisa. Nah, dalam kasus bilangan pertamanya bukan bilangan bulat, bahkan ini pecahan, caranya adalah menggunakan pendekatan luas. Anda sudah paham kan, kalau ada persegi panjang, ini P, ini L, maka luasnya adalah P kali L. Nah, menggunakan ini. Ya. Nah, sekarang coba kita buat persegi panjang. Setengah, kalau ini 1, berarti setengah dibagi 2, ini adalah setengah. Ini ke sini adalah setengah. Sepertiga, kalau ini 1, sepertiga berarti kita bagi 3, 1, 2, 3. Inilah sepertiga. Maka setengah kali sepertiga sebenarnya ada luas daerah yang sisinya ini setengah dan ini adalah sepertiga. Maka inilah sebenarnya setengah kali sepertiga. Berapa setengah kali sepertiga? Nah, ini kita lanjutin ke sini. Jadi berapa? Setengah kali sepertiga. Tak lain adalah luas daerah yang diarsir ini. Berapa? Ini 1 yang diarsir dari berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setengah kali sepertiga sama dengan seper-6. Contoh yang kedua. Misalkan 2/3 kali 3/4. Seperti tadi buat persegi panjang. Oh, ini boleh dibagi 3. Inilah 2/3, ini sepertiga kali ini sepertiga, sepertiga ini 2/3 dari sini. Ini 3/4, berarti ini dibagi 4. Inilah 3/4. Maka 2/3 kali 3/4 sebenarnya luas daerah yang sisinya 2/3, ini adalah 3/4, tapi ini sebenarnya luas daerah ini. Berapa luas daerah yang diarsiri ini? Caranya adalah ini, lanjutkan ke sana. Nah, berarti 2/3 kali 3/4 sama dengan yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Jadi 2/3 kali 3/4 sama dengan 6/12. Supaya lebih mantap, saya tambah lagi satu contoh. Sudah ya? Misalkan adalah 2/3, 2/5 kali 2/5 kali 2/3 seperti tadi dipanjang. Oh, ini dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2/5 di sini, ini dibagi 3. Ini 2/3. Itu tadi, ini ya. Lanjutkan. Mana yang menyatakan 2/5 kali 2/3? Ini sisinya 2/5, ini 2/3 sampai sini. Nah, inilah 2/5 kali 2/3. Berarti 2/5 kali 2/3 berapa? Ini yang diarsir 1, 2, 3, 4. Dari semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 2/5 kali 2/3 sama dengan 4/15. Adik-adik gimana, sudah paham? Nah, yang paling akhir kita tulis kembali ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan yang pertama adalah setengah kali 1/3, kemudian 2/3 kali 3/4, kemudian 2/5 kali 2/3. Yang pertama tadi ini berapa? 1/6. Ini tadi berapa ini? Sama dengan berapa ini tadi? 2/4 ya. 6/12. 6/12 dan ini adalah 4/. Nah, Bapak Ibu guru, siswa semuanya coba ada perhatikan ini. Setengah kali 1/3 1/6. 2/3 kali 4 6/12. 2/5 kali 2/3 4/15. Sebagai guru, kalau Bapak Ibu jadi guru, arahkan siswa untuk mengamati ini. Coba 1/6. Ini sebenarnya kan 1/6 itu satunya diperoleh dari 1 kali 1. 6 dari mana? Ternyata 2 kali 3. Nah, yang bawah coba. 6 itu ternyata diperoleh dari 2 kali 3. Yang bawah 12 diperoleh dari 3 kali 4. Dan yang terakhir ini adalah 2 kali 2, yang bawah 5 kali 3. Nah, itu berarti kan kita mendapatkan sesuatu yang menarik. Oh, diarahkan siswa untuk menyimpulkan. Kalau begitu anak-anak, ya, kalau begitu anak-anak dengan contoh-contoh ini, kalau saya punya pecahan A per B, saya kalikan dengan C per D, jadinya apa? A kali C
per B kali D. Nah, harapannya ini adalah siswa yang menyimpulkannya menemukan. Nah, biasanya tidak semuanya guru itu langsung, anak-anak pokoknya kalau ada pecahan A per B kali C per D sama dengan di atas kalikan A kali C, yang bawah juga kalikan B kali D. Dari mana Pak guru? Pokoknya seperti itu caranya. Nah, sekarang kita akan melakukan pendekatan yang berbeda. Seakan-akan anak menemukan sendiri. Kesimpulannya, kalau A per B, pecahan A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per D kali D. Yang atas dikalikan, yang bawah juga dikalikan. Prosesnya dari mana? Yang ini tadi, pengertian dari perkalian pecahan. Begitu ya, selanjutnya Anda berlatih mengalikan dua pecahan ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal yang lain ya, apakah terkait dengan perkalian. Demikian, ikuti terus video saya di YouTube saya @sulaiman_belajar matematika. Silakan tulis saran, komen, dan jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.